waktu itu sempat rumah saya mau dijual, Tuhan nyatakan nggak jadi dijual. Terus saya minta segala mujizat sama Tuhan Yesus, saya dikasih. Terus menerus saya dikasih. Setelah saya dikasih, saya waktu itu belum pergi ke gereja karena saya masih mempertahankan kehidupan saya, dalam arti kepercayaan belum pindah sah gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah kesaksian yang ngaku murtadin di channel Saifuddin Ibrahim, yang mana di situ langsung diberikan kesempatan oleh yang punya channel, yaitu Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses. Bagaimanakah kesaksian dari seorang ibu-ibu yang ngaku murtadin ini? Baik, kita saksikan dulu video kesaksiannya, baru kita reaction lebih lanjut. Selamat menyimak. Sangat berbahagia sekali malam hari ini ada seorang yang sudah terima Yesus Kristus, tapi nanti rencananya bulan Desember ini akan bertemu dengan saya untuk menerima baptisan kudus, dan dia akan melebur semua apapun kesulitan, apapun kutuk, apapun penghinaan, dan apapun kendala hidup dia selama ini, bahwa dia akan terus bersama Yesus Kristus. Abraham bin Moses sendiri yang langsung akan membaptis ibu ini direncanakan pada bulan Desember. Sekarang bulan Juni akhir. Waduh, masih 6 bulan lagi, masih lama itu, masih lama. Jangan-jangan nanti sebelum Desember Abraham bin Moses pulang ke Indonesia langsung dicokok masuk penjara. Jadi bisa jadi ini rencana, tinggal rencana, ini gagal total karena pintu Hotel Prodeo sudah melambai-lambai menunggu kedatangan si Abraham bin Moses karena perbuatannya yang telah menistakan agama. Pulang ke Indonesia langsung ditangkap, jadi tidak sempat untuk membaptis ibu ini. Nah, coba kita buktikan saja nanti apakah terrealisasi rencana dari Abraham bin Moses ini. Oke, kita lihat saja nanti dan tinggal kita tunggu saja. Nah, selamat malam Bu Aceh, apa kabar? Baik. Oke, silahkan bersaksi bagaimana Ibu dan kehidupan Ibu dalam meniti hidup sebagai orang Kristen awal. Silakan Bu Aceh. Ya, selamat malam, salam. Terima kasih telah diberikan waktu kepada saya pribadi yang untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang telah memanggil saya menjadi anaknya. Oke, setelah dipersilahkan oleh pendeta Abraham bin Moses, lalu ibu ini segera memberikan kesaksian. Dia bilang Yesus telah memanggilnya sebagai anaknya. Nah, disinilah ya pengakuan dari ibu murtadin, ibu yang ngakunya murtadin ini mengaku sebagai anak Yesus. Jadi nama saya Ibu Aceh ya. Saya awal kenal Tuhan Yesus waktu itu saya tahunnya lupa ya. Waktu itu saya sore-sore mau sholat.
tiba-tiba saya bertanya kepada saya sholat itu, waktu itu saya sejenak berhenti bertanya, apakah benar siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu sebenarnya siapa? Apakah memang Tuhan Yesus yang disembah-sembah, yang dipuja-puja sama orang Kristen itu, atau Tuhan Yesus itu sebenarnya siapa? Sore-sore ketika akan sholat, ibu ini tiba-tiba di tengah sholat menghentikan sholatnya, berhenti sholat dan bertanya, ini mana ada orang sholat, berhenti sholat dan bertanya. Ini sungguh suatu kengibulan yang luar biasa, tidak ada ceritanya. Umat Islam ketika sholat di tengah-tengah sholat tiba-tiba berhenti dan bertanya, apalagi yang ditanyakan Yesus. Wah, ini sungguh sangat luar biasa ngaco, sungguh sangat ngibul yang luar biasa, sahabat-sahabat ya. Ya, inilah satu penipuan dari ibu ini ya. Tetapi nanti kita akan jawab, kalau seandainya ibu ini memang benar-benar muslim, kita jawab memakai ayat Al-Quran. Dan jika ibu ini memang bukan muslim alias dari Kristen, kita jawab pakai Alkitab, pakai ayat. Siapa sebenarnya Yesus tersebut? Kalau memang engkau itu memang Tuhan Yesus, tampakkan ke saya. Setelah itu ada suara kepada saya mengatakan seperti ini. Ya, aku inilah Tuhan yang disembah orang-orang Kristen itu. Aku inilah Tuhan Yesus. Yesus itulah Tuhan yang harus kamu sembah. Saat itu saya berpikir pada Oke, stop dulu. Tadi saya lihat karena Abraham bin Moses langsung menunjuk dahinya. Waduh, ini blunder ini. Mungkin dalam hati Abraham bin Moses berkata seperti itu. Dan lantas dikatakan oleh ibu ini, setelah di dalam sholat ibu ini bertanya siapakah Yesus, ada jawaban langsung. Nah ini sungguh sangat luar biasa penipuannya ya. Penipuan yang kedua, di saat sholat, di tengah-tengah sholat berhenti dan bertanya siapakah Yesus, langsung ada suara, akulah Yesus, Tuhan yang disembah oleh umat Kristen, Tuhan yang seharusnya kamu sembah. Nah, ini suara siapa gitu loh pertanyaannya. Suara siapa, Bu? Tidak mungkin Yesus akan datang menemui Anda dengan bersuara seperti itu. Jadi penipuan pertama ketika sholat, berhenti sholat ya, lalu bertanya tentang Yesus. Dan penipuan yang kedua, ketika bertanya Yesus langsung datang menjumpainya, menemuinya, dan langsung mengatakan, berkata kepada ibu itu, sayalah Yesus yang Tuhan yang seharusnya kamu sembah. Benarkah Yesus mengatakan seperti itu? Kalau memang itu benar-benar Yesus, itu jelas akan mengingkari dalil di dalam ayat-ayat Bible sendiri. Nih contohnya. Nah sahabat, baiklah kita jawab pertanyaan terbesar dari ibu ini ya, yang tadi bertanya siapakah Yesus. Dan ternyata ibu ini mengelabui para pendengar atau pemirsa, yang katanya ibu ini mengaku mendengar Yesus sendiri mengatakan, ya akulah Tuhan yang disembah oleh umat Kristen itu, itulah saya Tuhan, kan seperti itu mimpi dari ibu itu ya. Tetapi kita jawab berdasarkan dalil Alkitabiah saja. Ternyata di dalam Bible dan Al-Quran menyebutkan bahwa Yesus itu mengaku hanyalah utusan Tuhan. Sangat jelas sekali di sini di dalam Alkitab ya, Bible. Di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di dalam Lukas 10 nomor 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Saya kira dua ayat ini saja cukup ya. Tetapi realitanya banyak sekali ayat-ayat yang di dalam Bible yang membuktikan bahwa pengakuan jujur dari Yesus sendiri
yang mengaku bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Satu lagi, Matius 10 nomor 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Inilah pengakuan jujur dari Yesus yang mengaku hanyalah seorang utusan. Oke sahabat, itulah tadi dalil di dalam Bible ya. Kalau seandainya ibu ini dulunya adalah seorang muslim, kita jawab melalui Al-Quran juga banyak sekali ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 48 dan 49, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Nah itulah jelas sekali di dalam Al-Quran, Yesus ataupun Nabi Isa hanyalah seorang utusan. Oke sahabat, tidak usah kita perpanjang videonya, kita sudah tahu ya pengibulan demi pengibulan yang hanya ditampilkan oleh sang murtadin ibu ini ya. Sungguh sangat luar biasa ngibulnya, dan seandainya memang suara yang mendatangi itu adalah suara Yesus, jelas akan terbantahkan dengan dalil dari Bible mereka sendiri yang menyatakan pengakuan dari Yesus secara jujur mengaku Yesus mengaku hanyalah seorang utusan. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.